Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Fitriani dengan NIM 18011051113. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari 5 jurnal internasional untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah review jurnal internasional. Artikel yang pertama yaitu berjudul Pendekatan Kelas Terbalik yang diatur sendiri untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, ditulis oleh Chiu Lin Lai dan Bo Jen Huang, diterbitkan oleh Institut Pascasarjana Pembelajaran dan Pendidikan Digital Universitas Sains dan Teknologi Nasional Taiwan 43 Sek 4 Filung RD Taipei 106 Taiwan tahun 2016. Teori penting pada artikel ini yaitu konteks pembelajaran flipped classroom terdiri dari 2 jenis kegiatan, yaitu personal out of class berbantuan komputer instruksi dan kegiatan belajar kelompok interaktif di kelas, dikutip dari Bishop dan Verleger tahun 2013. Artinya, siswa memperoleh pembelajaran konten sebelum kelas dan kemudian menghabiskan waktu di kelas untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konten, dikutip dari Becker tahun 2000, Lage, Platt, dan Treglia tahun 2000. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang diusulkan desain kuasi eksperimental dipekerjakan di kursus matematika sekolah dasar. Dengan metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ukuran sampel dan populasi, menggunakan 2 kelas dari kelas 4 sekolah dasar, dan teknik analisisnya menggunakan IBM SPSS digunakan untuk memeriksa kinerja kedua kelompok, termasuk tes awal, tes akhir, dan kuesioner pasca, yaitu pengaturan diri dan kemanjuran diri. Selain itu, tes Shapiro-Wilk digunakan untuk memeriksa normalitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan secara signifikan bermanfaat bagi prestasi belajar, efikasi diri, dan pengaturan diri siswa. Indikator instrumen pada artikel ini tidak dikatakan secara gamblang, namun menggunakan alat ukur penelitian ini, pretest, post-test, dan angket self-LTCs, dan self-regulate. Kesimpulan pada artikel ini menyimpulkan bahwa terlepas dari apakah siswa terlihat dalam pengaturan diri yang lebih tinggi atau lebih rendah, mereka dapat meningkat kesadaran mereka tentang pengaturan diri ketika belajar dengan pendekatan kelas terbalik yang diatur sendiri. Gap pada artikel ini, ukuran sampel eksperimennya tidak besar, sehingga mungkin saja tidak tepat untuk menyampaikan temuan pada kasus lain. Selain itu, karena keterbatasan alat ukur, hasil analisis mungkin mengandung beberapa bias. Saran pada penelitian selanjutnya, yaitu dapat mempertimbangkan seperti penerapan strategi pembelajaran yang tepat secara flip ruang kelas dan investigasi masalah yang relevan dengan ukuran sampel yang besar dan eksperimen jangka panjang. Artikel yang kedua berjudul Identifikasi, Implementasi, dan Evaluasi Antarmuka Pengguna kritis fitur desain program instruksi berbantuan komputer dalam matematika untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar, ditulis oleh Yu Jin Seo dan Hong-Wook Wo. Diterbitkan dari BK21 Group untuk Globalisasi Pengajaran dan Riset dalam Pendidikan Universitas Korea, Annam-dong, Seongbuk-gu, Seoul 136-701 Republik Korea, Departemen Komputer,
Universitas Texas di Austin, University Session C0500, Austin TX 78712 AS pada tahun 2010. Teori penting pada artikel ini secara umum menggunakan representasi dalam matematika telah diidentifikasi sebagai cara yang efektif untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep matematika kompleks dan abstrak. Dikutip dari Aquinar dan Hartley tahun 1996, Ong 2008, Steph dan Olive 1996. Tujuan penelitian ini digunakan untuk menilai apakah Math Explorer dirancang dengan baik dalam hal antarmuka untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar. Menggunakan metodologi penelitian yang dilakukan dengan pengujian kegunaan, ukuran sampel dan populasinya menggunakan 5 spesial guru kependidikan dan 17 siswa. Teknik analisis para guru secara individu berpartisipasi dalam pengujian kegunaan pertama selama 1,5 jam. Pengujian kegunaan ini termasuk pengantar sesi, tugas, dan pasca tugas. Hasil penelitian, secara keseluruhan para siswa sangat bersemangat menggunakan komputasi alat kampus, tombol suara, dan alat menggambar di Math Explorer. Para siswa mengungkapkan bahwa penjelajah matematika sangat mudah dan menyenangkan. Indikator instrumen pada artikel ini tidak disebutkan secara gamblang. Artikel ini menyimpulkan bahwa penelitian ini menguatkan bahwa antarmuka pengguna kritis fitur desain dalam matematika program CAI akan menjadi penting untuk memfasilitasi pembelajaran antarmuka siswa. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini sangat diperlukan dan perlu untuk dilanjutkan karena untuk memastikan bahwa program CAI Matematika dengan teknologi canggih dapat secara efisien menggabungkan fitur desain antarmuka kritis dan karena itu memberikan kontribusi positif untuk matematika yang sukses hasil belajar siswa dengan LD. GAP pada artikel fitur desain antarmuka pengguna kritis program CAI Matematika untuk siswa dengan LD yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak dapat divalidasi oleh banyak penelitian lain. Kemudian, validitas eksternal dan pengujian kegunaan penelitian ini dicatat, dan guru juga siswa secara individu berpartisipasi dalam pengujian kegunaan di bawah pengawasan dan pemantauan peneliti. Artikel yang ketiga berjudul, apakah penilaian berkelanjutan dalam mendukung pendidikan tinggi belajar siswa? Ditulis oleh Rosario Hernandez yang diterbitkan oleh Pendidikan Tinggi tahun 2012 nomor 64 pada halaman 489 sampai 502. Teori penting, keseimbangan antara penilaian formatif dan sumatif dapat menjadi masalah karena fokus yang berlebihan pada suatu hal dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi yang lain. Dikutip dari QAA 2007, misalnya ketika fokus utamanya adalah pada penilaian sumatif untuk penilaian dan sertifikasi kinerja siswa, manfaat dari umpan balik yang diberikan kepada siswa mungkin mengurangi atau memiliki efek terbatas pada pembelajaran mereka, dikutip dari Gibbs 2006b. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki praktik penilaian siswa menggunakan metodologi yang didasari pada data kuantitatif dan kualitatif, ukuran sampel dan populasinya menggunakan 7 akademisi mewakili masing-masing dari 7 universitas yang diterima. Teknik analisisnya, survei pos diselesaikan oleh akademisi bersama dengan survei yang diberikan untuk sampel mahasiswa sarjana dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan akademik di masing-masing dari 7 institusi. Hasil penelitian.
menunjukkan bahwa penilaian berkelanjutan banyak digunakan di 7 departemen atau bagian, baik sebagai satu-satunya metode penilaian modul sarjana atau kursus dalam studi Hispanik atau lebih luas lagi dikombinasikan dengan ujian. Indikator instrumen pada artikel ini tidak dikatakan secara gamblang. Kemudian artikel ini menyimpulkan bahwa penilaian berkelanjutan berpotensi untuk mendukung siswa belajar melalui umpan balik dan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. GAP pada artikel ini tidak dikatakan secara gamblang. Kemudian untuk sarannya, penelitian selanjutnya diperlukan untuk memastikan sejauh mana di mana penilaian yang berorientasi pada pembelajaran memfasilitasi pembelajaran siswa dengan berpindah ke yang lebih pendekatan yang berpusat pada siswa untuk bekerja dengan umpan balik dan dengan demikian berkontribusi untuk mengatasinya beberapa kesulitan tentang umpan balik siswa muncul dari penelitian ini. Artikel selanjutnya berjudul Agen Pedagogis Meningkatnya Pembelajaran Matematika pada Siswa ADHD, ditulis oleh Nasrin Muhammad Dasani dan Hasam Fardanes dan Jafat Hatami dan Nasser Mozayani Rosa Angela Fabio. Diterbitkan oleh EduKin Tekno tahun 2018 nomor 23 halaman 2299 sampai 2308 pada tahun 2018. Teori penting, attention deficit atau hyperactivity disorder atau biasa disingkat dengan ADHD adalah kondisi persisten yang terkait dengan gangguan dalam fungsi pendidikan, posisi profesional, dan hubungan sosial kapal. Dikutip dari Fabio dan Capri 2015, Barclay et al. 2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki seberapa besar keberadaan agen pedagogis dapat meningkatkan pembelajaran pada siswa ADHD, menggunakan metodologi desain eksperimen, pretest, dan posttest dengan kelompok kontrol. Ukuran sampel dan populasi ini menggunakan sekolah dasar negeri di Iran Utara dengan peserta 30 siswa laki-laki. Teknik analisisnya untuk mengontrol pengaruh pretest sebagai variabel gangguan dalam penelitian ini digunakan analisis kovariansi atau ANCOVA. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pedagogis dapat meningkatkan ADHD kinerja siswa dalam pembelajaran matematika. Indikator instrumen pada artikelnya tidak disebutkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa terlepas dari apakah siswa terlihat dalam pengaturan diri yang lebih tinggi atau lebih rendah, mereka dapat meningkat kesadaran mereka tentang pengaturan diri ketika belajar dengan pendekatan kelas terbalik yang diatur sendiri. Kemudian gap-nya, meskipun memilih untuk bekerja hanya dengan anak laki-laki, jelas membatasi penerapan hasil untuk anak laki-laki saja. Itu mencegah kita dari melakukan bias. Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti untuk mengulangi pekerjaan ini dengan anak perempuan juga, karena mereka berbeda dalam prevalensi dan matematika prestasi Matix. Artikel selanjutnya berjudul Efektivitas pembelajaran berbasis realitas virtual pada hasil pembelajaran siswa di K12 dan pendidikan tinggi, sebuah meta-analisis. Ditulis oleh Pedagang Zahira, Ernest Tegues, Lauren Cifuentes, Wendy Kinney, Kennikut, Trina J. Davis. Diterbitkan oleh College Pendidikan, Departemen Pengajaran Belajar dan Budaya, Texas
A dan M University College Station, TX, halaman 7.777.843 sampai 4.232, USA tahun 2014. Teori penting, simulasi adalah lingkungan pembelajaran digital interaktif yang meniru proses atau situasi kehidupan nyata. Simulasi memungkinkan peserta didik untuk menguji hipotesis mereka dengan pengaruh variabel input pada hasil yang diinginkan. Dikutip dari De Jong tahun 1991, Lee 1999, Tobias dan Fletter tahun 2010. Tujuan penelitian ini digunakan untuk memeriksa efek keseluruhan serta dampak yang dipilih prinsip desain instruksional dalam konteks instruksi berbasis teknologi realitas virtual. Menggunakan metodologi prosedur, mereka membutuhkan meta-analisis. Dengan ukuran sampel dan populasinya menggunakan sebanyak 13 studi, teknik analisisnya menggunakan paket perangkat lunak komprehensif meta-analisis 2.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 meta-analisis yang dilaporkan dalam penelitian ini mengungkapkan efek positif yang signifikan secara statistik dari permainan, simulasi, dan virtual dunia pembelajaran siswa. Selanjutnya, dalam setiap kasus, analisis heterogenitas studi menunjukkan bahwa tingkat keuntungan berbeda. Indikator instrumennya tidak disebutkan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa siswa menghabiskan lebih banyak waktu bermain game, keuntungan hasil belajar mulai berkurang. Gap pada penelitian ini tidak menemukan perbedaan antara studi yang menilai tingkat prestasi siswa menggunakan berbasis pengetahuan, berbasis kemampuan, atau berbasis keterampilan langkah-langkah untuk game atau dunia virtual. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat merancang untuk menguji lebih banyak variabel desain dan efek interaksi yang menarik dari fitur desain untuk lebih jauh menginformasikan tentang desain lingkungan belajar virtual. Oke, baik, sekian pemaparan hasil review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay, alhamdulillah.